Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi sesuai dengan pesan saya bahwa hari ini kita akan memanggil satu-satu untuk mendemokan, bukan mendemokan sih, untuk menampilkan tugas. Nah, tugas yang saya minta tampilkan itu bukan hanya program, tapi dari awal. Jadi studi kasusnya dulu saya pengen tahu. Studi kasusnya adalah kamu survei. Oke, mana form surveinya? Setelah survei ada data mentahnya. Setelah data mentahnya kamu olah. Setelah kamu olah datanya jadi analisa. Setelah jadi analisa, kamu ambil kesimpulan. Ya kan? Nah, dari kesimpulan itu kamu bisa membuat rancangan. Rancangan dari program yang akan kamu buat. Ya kan? Nah, rancangan itu ya berbentuk HTA tadi. Ya. HTA. Nah, dari HTA itu kan kita tahu apa kebutuhan halaman demi halaman, peak by peak-nya. Oh, pertama kali halamannya adalah selamat datang pembuka. Oke, halaman pembuka. Kedua, login. Oh, berarti halaman login muncul. Jadi HTA itu kamu terjemahkan menjadi yang namanya prototype. Prototipenya berbentuk gambar rancangan sketsa halaman demi halaman. Nah, baru terakhir dari prototipe yang bentuk gambar rancangan sketsa halaman demi halaman tadi, baru kamu terjemahkan menjadi suatu program. Nah, programnya itu saya pengen bisa jalan di Android. Bukan yang program diklik pindah halaman, diklik pindah halaman. Bukan yang itu, tapi program itu sudah memang berbasis Android. Jadi sudah bisa dijalankan di Android. Jadi di handphone kamu tuh bisa didemokan di handphonenya. Ya kan? Bisa kamu demokan di handphonenya apa yang tampil di program itu. Bukan dari tampilan halaman demi halaman diklik manggil halaman ini. Diklik manggil. Cuman manggil halamannya baik. Pas kita nak ngapa-ngapain di halaman itu ada form yang harus diisi, tidak bisa diapa-apain. Berarti itu cuman link gambar demi gambar, bukan programnya. Oke? Berarti belum jadi barangnya. Ada pertanyaan nggak? Halo? Ada pertanyaan? Halo? Suara saya kedengaran nggak? Suara saya kedengaran nggak? Ada Pak, kedengaran Pak. Nah, oke ya. Nah, sudah. Oke, saya mau nyiapkan laptop dulu karena nilai itu kan ada di laptop saya. Kalau di komputer depan saya ini nggak ada nilai kamu. Data nilai kamu itu di laptop saya. Oke, sambil saya menyiapkan laptop, silakan Anda siapkan masing-masing, nanti saya panggil. Saya memanggil yang bersedia dulu untuk hari ini. Ya. Yang tidak bersedia tidak ada apa-apa, kamu nonton baik. Kemudian Senin sampai Jumat ke depan, seminggu itu boleh kalian ngadep saya kapan saja untuk ujian offline di Lab Elektronika Bukit Palembang. Tapi dengan perjanjian lebih dahulu, jangan kamu ngadep langsung hari bedruk wong 10, udah pening kalau aku ngadepinya. Karena satu orang itu kemarin itu bisa minimal 1 jam ngabisin waktu. Tanya aja sama anak yang dari Indralaya. Anak Indralaya itu satu orang minimal ngabisin waktu 1 jam. Minimal itu yang paling cepat itu. Yang paling lambat ada yang dari jam 2 sampai maghrib baru selesai dia. Itu yang paling lambat. Berarti dia tidak selesai-selesai buat programnya, tidak jalan-jalan programnya. Nah, ibaratnya tidak benar program yang dibuat itu masih salah, aku suruh perbaiki lagi, sampai dia programnya benar. Nah, itu ada yang dari siang sampai maghrib baru dia balik. Yang paling cepat tuh ada yang 1 jam cuma. Nggak ada yang setengah jam sudah selesai ujiannya. Nah, nggak tahu kalau kelas Palembang. Kelas Palembang ini kan katanya pinter-pinter. Ya, aku yakin 15 menit satu orang mungkin lah selesai deh. Mantap kalau buat gawiannya deh. Bener lah ya. Terutama si Randy nih. Gue jengok Randy ini pinter. Dia di lab terus, rajin.
Ya. Oke, saya mau nyiapin laptop dulu. Silakan kalian siapkan komputer masing-masing ya. Nah, jadi nama, umur ya. Oke, terus apa lagi setelah umur? Jenis peliharaan yang dipelihara, Pak. Oh, Anda memelihara hewan apa? Hewan yang hidup di darat adalah, itu pertanyaan ya? Cuman Maksudnya memelihara hewan apa? Nah, yang saya harapkan dijawab oleh responden itu hewan yang hidup di darat, Pak. Kemarin tuh yang tugas kelompok ada yang jawab ikan cupang soalnya, Pak. Jadi, Ya. Emang cupang hidupnya di laut? Di Tidak air, ada Pak. cupang? Hah? Di air, Pak. Kucing dan anjing. Nah, kalau dia lainnya, ular misalnya, kalajengking gimana? Nah, itu saya bingung juga, Oh, Pak. ini untuk penitipan apa? Hewan peliharaan, Pak. Ya harusnya sudah Ya. kau tentu ke jangan kata lainnya. Jadi dia kalau udah kasih situ ya sudah, berarti dapat dia nanti. Kalau lainnya kayak tahu dia nitip ke kalajengking, mana kau? Nah, susah kau nak miaro yo. Jadi pertanyaan itu sudah kau arahkan, mana kucing, anjing, apalagi harimau, misalnya kan, ulo. Nah, yang tidak baca kopi aro jangan kau masuk ke dalam situ. Terus apa lagi? Ada lagi. Apakah pelihara? Coba Pak, baca nih. untuk Apakah mengetahui peliharaan? misal Apakah peliharaan Anda merupakan hewan dari keturunan ras murni ini? Apakah peliharaan Anda merupakan hewan dari keturunan ras murni? Maksudnya cak mana itu? Maksudnya misalnya kucing nih, Pak. Kadang tuh ada kucing yang campuran, Cak, itu, Pak. Dari bapaknya kucing kampung, misal mamanya kucing Anggora, Pak. Jadi mau kawin mereka berdua? Mau kawin antara Anggora sama kampung? Tidak, Pak. Kadang Cak itu, Pak. Tidak Orang mau. melihara kucing itu Tidak mau. Kucing itu dia tidak mau sembarangan nikah, ya. Kucing aja milih-milih, pergi manusia, ya. Anda mau nikah sama orang Arab? Haji? Mau nggak? mau, Pak. Mau ya sudah, kalau mau. Nanti saya cariin. Besar repot-repot, Pak. Oh ya, dia di daerah Tigo Ilir banyak wong Arab. Di Tigo Ilir. Di Kuto juga banyak. Berapa lama biasanya Anda pergi keluar kota? Wah, hari lah mulainya. Mana ada uang mingguan? Dia mulainya harian. Ada yang keluar kota cuma 2 hari, ada keluar kota seminggu, ada keluar kota sebulan. Ya, jangan langsung 1 minggu. Ya, ada yang harian. Saya kan butuh juga. Misalnya saya mau berangkat pergi Sabtu, pergi Jumat balik Minggu. Berarti kan 3 hari. Nah, itu harus ada pilihannya udah. Ya, yang weekend itu banyak yang pergi-pergi itu. Terus ke bawah lagi. Jadi ini kurang mewakili. Kalau saya berarti tidak terwakili. Di sini saya nggak bisa ngisi karena saya kadang kalau keluar kota tuh cuma 3 hari balik lagi. Nah itu tidak terwakili saya di sini. Kalau sudah minggu itu libur Lebaran, bukan libur biasa, bukan saya main-main biasa. Saya bisa libur Lebaran ya mungkin seminggu minimal. Tapi kalau cuma sekedar nengok orang tua atau ada yang meninggal atau ada yang menikah itu kan paling 3 hari. Tidak mungkin sampai seminggu. Lamonnya anakku. Apa yang Anda lakukan kepada peliharaan Anda ketika Anda pergi keluar kota untuk waktu yang lama? Saya kurung di rumah agar hidup mandiri. Kalau BNI tidak bisa, harus mandiri ya. Mandiri, BNI tidak boleh. Tidak boleh, Pak. Harus mandiri nih ya, tidak boleh BNI sama BRI tidak boleh ya. BCA tidak bisa berarti BCA harus mandiri ya. Iya, Pak. Oh gitu, tidak boleh BCA ya. Saya titip ke tetangga, saya titip ke anggota keluarga kerabat, saya menggunakan apa? Menggunakan, Pak. Itu ya, Pak. Menggunakan jasa pet hotel. Oh, ada ya. Pet hotel ada pet hotel ya? Ada, Pak. Iya. Pakai S dah, pet pakai S dah. PES.
Hah? Tidak. Iya, tidak, Pak. Nggak pakai es. Tidak. Jadi agak panas daerah itu ya. Kalau dia nak dingin juga es. Iya, Pak. Jadi Pets Hotel. Agak dingin dia. Saya bawa. Oke, ya saya pernah hewan saya bawa maki kandang, saya taruhkan dalam mobil gitu kan. Waktu itu masih dikit kucing saya. Jadi saya bawa semua itu. Ya. Saya pulang lebaran Idul Fitri, kucing saya itu saya bawa semua dalam mobil. Saya bawa maki kandang kerangkeng itu. Nah, itu ya. Yang pernah saya bawa. Oke, terus apa yang Anda lakukan kepada peliharaan Anda ketika Anda pergi keluar kota? Ini salah, Pak. Salah screenshot ya. Nah, inilah, Pak. Pada saat Anda keluar kota, apakah Anda pernah khawatir hewan peliharaan Anda tidak terawat? Ya, jawabannya ya. Terus jika Anda dapat dengan mudah menggunakan jasa penitipan hewan dengan harga yang murah, apa deh? Harga yang murah Spasinya, apa? spasi, Pak. Harga yang murah apa? Murah apakah Anda Jangan baca ini. Murah apa? Anda spasinya, akan Pak? Apakah menggunakannya. Tidak, mahal itu, mahal. Tidak, saya mau tidak. Terus apa lagi? Seberapa berguna jika ada suatu aplikasi mempermudah Anda ketika Anda ingin menggunakan jasa pet hotel, unuk, menitipkan hewan peliharaan. Unuk. Mano, nak baca ini. Sangat berguna, lumayan berguna, bisa saja ya cukup berguna lah. Apakah Anda merasa terbantu jika Anda dapat memudahkan menemukan pet shop? Ini yang ditanya pet shop atau pet hotel? Apa yang biasa menyediakan jasa pet hotel itu pet shop lah, Pak. Ya, Pak. Ya, membantu. Oke, terus? Nih, Jasa apa saja yang menurut Anda paling dibutuhkan jika aplikasi yang mempermudah untuk menitipkan peliharaan, menampilkan lokasi, alamat, pet shop terdekat, menyediakan jasa pet shop, booking untuk penitipan, pemesanan antar jemput. Pemesanan antar jemput, terus. Sudah, itu ya pertanyaannya? Iya, Pak. Oke, nah sekarang ada berapa pertanyaan itu? 11 atau 9? 11, Pak. 11 ya, oke. Nah, oke, ini pengolahan data ya, coba pengolahan datanya. Ini pengolahan datanya ya. Oke, ini ya, pertanyaan pertama ini. Mana? Pertanyaan pertama mana? Ini pertanyaan pertama. Ya, umur, nama yang saya tampilkan. Ini nama sama apa tadi? Setelah nama ditanya apa lagi? Setelah nama tadi. Umur, Pak. Oh, umur. Ini. Jadi kebanyakan apa nih hasil ini nih? Kalau dari gambar ini. Jadi kebanyakan dari responden itu berusia di kisaran antara 21 sampai 25 tahun, Pak. Berarti saya nggak boleh ngisi ya di sini ya? Enggak, Pak. Ini yang mengisi respondennya saja, Pak. Iya, maksudnya di pilihannya ada nggak di pilihannya umur 50 tahun ke atas? Ada, Pak, ini. Ada. Ya, saya nggak boleh ngisi 50 tahun, saya nggak boleh ngisi di sini. Cuma hanya 25 tahun paling tua kucing di sini. Jadi boleh ya kalau 50 tahun ngisi, ada pilihannya tadi ya. Di POM-nya tadi ada pilihan ya, 50 tahun. Ya. Boleh ya? Ada, Pak. Ada, mana coba lihat. Mana di POM tadi? Di POM-nya. Jangan tak kate uangnya 50 tahun ngisi sini. Nih, Pak, lebih dari 25 tahun. Oh, iya cuma batas 25 cuman kawan ringnya. Iyalah. Memang bukan untuk kami yang sudah tua-tua nih caknya nih. Selera muda caknya nih. Untuk anak-anak muda wae yang 25 tahun ke bawah caknya nih. Paksa miaro dewe kucing di rumah aku ajak aku titip ini. Nitip sama Randy biar. Randy di mana kos kau? Randy. Kau kos atau tinggal di rumah sendiri, Randy? Rumah sendiri, Pak. Di mana? Di Pelaju, Pak. Nah, sudah aku nitip sama kau Randy. Cuman boleh yang nitip itu mau 25 tahun ke bawah. Yang 25 tahun ke bawah tidak boleh nitip. Aku nitip sama kau lah kayak. Ayo. Oke, terus yang tadi nomor 2 apa? Nomor 2. Pak, jenis hewan peliharaannya, Pak. Loh, kok yang ini langsung? Yang tadi ya, Pak. Nah, aku ke tabel itu lah, biar aku mudah nyingoknya. Kan ini kayak ini gini. Apa?
Ke gambar grafik tadi lemaknya hanya Nah, kelihatan. Oh, yang nomor 2, pertanyaan nomor 2, Anda memelihara. Nah, apa ini hasilnya? hasilnya 65% menjawab kucing dan 15%-nya menjawab anjing, Pak. Jadi kesimpulan Anda apa? Kalau 60% kucing. Ya, rata-rata yang merespon itu memelihara anjing dan kucing, Pak. Oh. Bukannya 65% yang jawab kucing. Kucing yang jawab ya? Bukan, Pak. Bukan. Memelihara kucing, Pak. Bahaya kalau 65% yang jawab kucing. Bahaya itu. Kalau jawabannya adalah kucing, nah baru benar. Apakah peliharaan? Nah, oke, ini apa artinya nih? Ini Pak, yang dari responden yang menjawab itu 65%-nya itu hewan peliharaannya itu merupakan ras campuran, Pak. Iya, iya, iya. Nah, yang 25%-nya itu ras keturunan murni dan 10%-nya itu tidak. Maksudnya tidak sama sekali itu apa dia? Ya, kucing biasa, Pak. Bukan kucing ras. Oke, terus. Nih, untuk yang menjawab berapa lama biasanya Anda pergi berlibur atau keluar kota? Rata-rata menjawab 1-2 minggu atau kurang dari 1 bulan. Iyalah. Besar ongkosnya kalau lama-lama di luar kota ya. Ya, Pak. Terus? Nih, apa yang Anda lakukan kepada peliharaan Anda ketika Anda pergi keluar kota waktu yang lama? Nah, 40%-nya menitip ke anggota kerabat, keluarga atau kerabat seperti itu, Pak. Terus ada yang menitip ke tetangga juga 20%-nya. Atau ada yang 15%-nya dibiarkan saja di rumah. Nggak ada yang nitip sama temen ya? Nggak ada sih. Nggak ada pilihannya tadi. Nitip sama temen. Iya, Pak, nggak ada pilihannya, Pak. Nggak ada. Tidak baca nitip sama Randy, tidak boleh Randy. Nggak ada pilihannya nitip sama temen. Yang Tapi boleh saya kasih opsi ini, Pak. Kasih Iya. opsi lainnya di sini, Pak. Iya, yang boleh itu nitip sama keluarga, Mandiri, BCA, BNI. Itu ya. Oke, terus lanjut. Nih, selanjutnya ini yang pertanyaannya merasa khawatir ketika ditinggal hewan peliharaannya. 75% menjawab iya, 25%-nya tidak. Pastilah itu. Terus lanjut. Nah, ini kemudian dapat mudah menggunakan jasa pet hotel. 80% menjawab iya, Pak. Jika dapat melakukan penitipan dengan mudah. Oke. Ini kita baru baca data ya, belum analisa data nih. Terus? Ya. Nah, terus untuk seberapa berguna jika ada suatu aplikasi yang mempermudah? Yang menjawab lumayan berguna itu ada 50%. Yang sangat berguna itu yang menjawabnya ada 35%. Dan 10%-nya menjawab biasa saja, Pak. Nah, ini apakah Anda merasa terbantu untuk dari aplikasi itu? 50% menjawab lumayan membantu, 35%-nya menjawab sangat membantu, dan 10%-nya biasa saja. Nah, ini fitur yang saya tawarkan, jasa atau fitur yang saya tawarkan kepada responden, itu menjawab 85%-nya menjawab menampilkan lokasi dan alamat. Terus mungkin untuk tempat penelitian itu ada 75%, dan pemesanan antar jemput itu ada 75%. Oke, nah ini jadi entah. Ini jadi catatan. Berarti kita nggak perlu 4-4-nya ditampilkan dalam program kita. Yang diminati orang hanya 3 fitur. Fitur tempat terdapat promo itu tidak perlu, karena cuma satu orang yang menjawab itu. Jadi ngapain kita nanti membuat fitur yang tidak dipakai orang. Sementara fitur yang lain ada yang memilih 15 sama 17. Nah, itu yang penting ditampilkan. Nah, nanti kamu 3-3-nya kamu masukkan atau 4-4-nya kamu masukkan atau tidak sama sekali kamu masukkan? Yang saya masukkan yang 3, Pak. 3. Hah? Yang mana? Yang 2 maksudnya. Yang antar jemput ini belum saya masukkan, Pak. Sebenarnya antar jemput harus kamu masukkan karena setara dia dengan booking penitipan statusnya. Itulah guna kita survei itu. Sesuatu yang nggak penting ngapain kita masukkan, tapi sesuatu yang penting harus dimasukkan. Itu kan antara 15 dengan 17 kan bedanya sedikit. Berarti itu sama-sama penting sebenarnya. Berarti 3-3 ini harus kamu masukkan. Nah, ini tugas kamu nanti dalam program ini. Hari ini kamu harus demokan ke saya untuk menambahkan 1 fitur lagi.
Fitur yang belum masuk itu harus dimasukkan. Saya sekaligus ngetes apakah memang Anda sendiri yang buat. Kalau Anda nyuruh si Arif yang buat, pasti Anda nggak bisa. Tapi kalau Anda Aji buat sendiri, aku yakin Aji bisa nambahkan satu fitur lagi. Tidak? Nah, itu kita mau lihat bisa nggak kamu tuh. Oke, nah coba ini bawahnya apa nih? Ini pengolahan data Nah, ya. sebenarnya ini kan diolah tampilnya grafik tadi, lewatkan saja lah. Oke, terus ya ini kan diolah datanya jadi grafik tadi ya. Oke, saya paham lah. Kalau yang lain belum paham bisa belajar sama Aji, cak mana cara ngolah datanya ya. Nah, kok muncul lagi nih? Apa ini? Coba saya tampilkan saja kembali Pak. Soalnya ini fiturnya. Oh, analisis siapa analisis? Analisis Pak. Oh, analisis. Oke, coba bacakan analisisnya. Nah, dari hasil pengolahan data sebelumnya dapat diketahui bahwa rata-rata responden ini memiliki usia 21 sampai 25 tahun. Yang kebanyakan para responden ini Benar, bukan kebanyakan. Kebanikan. yang kebanyakan para responden ini memelihara kucing dan merupakan ras campuran. Responden cenderung menitipkan hewan peliharaannya kepada anggota keluarga atau kerabat jika akan bepergian keluar kota atau liburan selama kurang lebih 1 sampai 2 minggu. Namun tetap mengkhawatirkan peliharaan mereka dan responden memilih akan menggunakan jasa penitipan jika mereka dapat dengan mudah mengakses dan menitipkan hewan peliharaan mereka pada suatu tempat penitipan melalui aplikasi. Dan 65% dari responden merespon dan menilai bahwa aplikasi ini akan lumayan berguna dan 85% memberikan penilaian jika aplikasi ini akan sangat membantu bagi mereka. Serta mereka menginginkan fitur menampilkan alamat, booking penitipan, dan jasa antar jemput hewan peliharaan. Oke, tambahkan 3 kok kan tadi yang dipinta, tambahkan satu lagi tuh. Apa yang belum kau masukkan di situ? Ini jasa antar jemput tadi, jasa jemput hewan peliharaan. Kan 3 tuh fiturnya. Iya, Apa menampilkan alamat, booking penitipan, dan jasa antar jemput hewan peliharaan. Lihat ke atas. Nih, Mana grafik kau tadi? ini Pak. Oh, lokasi. Lokasi tadi itu booking sama antar jemput. Coba di bawah. Lihat. Lokasi. Booking, antar jemput. Oke, sudah ya. Oke, jadi 3 ini harus ada dalam program kau. Terus simpulannya apa? Nih, aplikasi ini nantinya berfokus pada Mana pengguna yang kesimpulan ingin. kau? Ini Pak kesimpulannya Pak. Mana? Apa coba? Aplikasi ini nantinya akan berfokus pada pengguna yang ingin menitipkan hewan peliharaannya ketika hendak berpergian dalam waktu yang lama kepada para penyedia jasa layanan pet hotel atau penitipan nantinya. Calon pengguna aplikasi ini adalah para pemilik hewan peliharaan, baik anjing maupun kucing, yang akan mendapatkan informasi dari para penyedia jasa penitipan hewan peliharaan melalui aplikasi. Dalam proses penitipan akan terbagi menjadi 3 tahap proses. Ini tahap pertama, ketika pemilik hewan peliharaan ini memesan jasa penitipan, maka akan menggunakan pembayaran atau konfirmasi. Selanjutnya memproses penjemputan atau pengantaran peliharaan mereka untuk dititipkan pada hari yang telah dipesan sebelumnya. Setelah itu peliharaan user PLN sudah berhasil dititipkan pada jasa penitipan dan dapat mengambil peliharaan mereka setelah waktu penitipan akan segera berakhir. Namun jika terjadi keterlambatan pengambilan akan dikenakan biaya tambahan sesuai ketentuan dari penyedia jasa. Oke, nah ini sudah. Sekarang mana HTA-nya? Ini Pak, diagram HTA saya. Oh, besarkan lagi. Tidak terbaca aku. Besarkan dikit. Oke, mana proses? Coba jelaskan prosesnya. Pertama, login page ya. Ini login page Pak. Jika user masuk, maka akan ke homepage. Nah ini di homepage terdapat 3 pilihan untuk user profile atau tempat penyedia jasanya, dan dapat melihat pet hotel profile juga. Terus melakukan request ini untuk melakukan pemesanan. Terus ini check out untuk melakukan pembayaran. Terus proses ini menampilkan apakah prosesnya itu berhasil atau tidak, Pak. Terus kepucuk lagi? Enggak. Ya Pak.
Nah, mana tadi yang 3 fitur tadi? Di mana letak 3 fitur tadi? 3 fitur tadi nanti akan ada di sekitar sini, Pak. Di mana? 2.2 dan 3.1. Mana kata-kata itu? Ini, Ini kan ada 3 pilihan harusnya. Pilihan pertama adalah APO, tadi pilihan pertama adalah tempat, informasi tempat, pilihan kedua booking, pilihan ketiga antar jemput. Nah, itu harusnya muncul dalam diagram ini. Jadi kita tuh membuat diagram itu bukan berdasarkan hayalan, masukkan dalam diagram ini harusnya. Nah, di mana itu? Kalau takkan coba kau tambahin ini diagram ini. 3 fitur tadi ada 3 pilihan berarti kan. Nah, di bagian mana? Tolong kamu edit itunya tadi. Apa? ya, sebentar, Pak. HTA-nya tadi dengan dia menampilkan 3 fitur. Ini, Pak, sudah, Pak. Mana mana? Mana itu? Ini untuk mungkin tempat penitipannya di sini. Untuk melihat alamatnya di sini, tempat penjelasannya. Terus untuk pemesanan antar jemput di sini, Pak. Request page.
Nah, ini kan kalau kita lihat di sini, struktur programnya nanti ada yang sejajar, ada yang di belakang. Jadi begini, jadi ketika dia membuka homepage, dia hanya boleh melihat dua kalau saya lihat di sini. Melihat pet hotel page atau melihat user profile. Selain itu, nggak bisa dilihat di homepage. Benar nggak itu? Logika saya tuh. Ya. Nah, berarti si user profile itu nomornya berapa nomornya? Nomor 3. Nah, kenapa Anda letakkan si pet hotel dengan booking penitipan itu sejajar sama pet homepage? Sebenarnya itu di bawah itu. Setelah kita memilih pet homepage, baru kita bisa melihat booking penitipan sama melihat pet profil. Jadi tidak sejajar kedudukannya itu di bawah Dio, kedudukannya itu bukan sejajar. Dan nomornya berarti bukan lagi 2.3, dia sudah harus menjadi 2.2.1, 2.2.2. Nah, kalau yang tadi sejajar, satunya nomor 2, satunya nomor 3. Jadi Anda harus tahu dulu prosesnya dulu, baru Anda buat program. Setelah Aji ini siapa yang mau maju tadi? Saya, Pak. Randy, siap kok Randy? Belum, Pak. Ya, udah usah maju Randy. Kalau belum siap, kayak lama, kayak lagi sampai maghrib. Yang sudah siap belas. Saya boleh, Pak. Siapa tadi? Saya tuh, siapa saya? Dapat. Dapat siap? Iya. Sudah siap programnya? Sudah. Ini aneh, ya salah lagi. Oke, tadi mana sharing Randy tadi? Kok hilang? Ini Aji ya, Aji. Iya, Pak. Oh, Aji. Jadi Aji, kamu harus tahu Aji, meletakkan kotak itu tidak sembarangan. Ya, dia itu ada urutannya gitu. Nggak bisa sekendak kita gitu. Itulah namanya hierarki. Hierarki itu berarti kan ada tingkatan. Nah, kalau login page kau buat sejajar dengan home page dan owner, itu berarti dia sejajar, bukan dia setelah login page baru ke home page. Nah, itu salah letaknya. Harusnya kotaknya itu sejajar sama home page owner itu mungkin saya nggak tahu, mungkin itu sejajar sama itu kalau memang program yang dibuat seperti itu. Nah, di Halo? Suara Ya, saya Pak. kedengaran nggak? Kedengaran, Pak. Kayaknya ada yang login di
Zoom saya ini. Ya karena ini Zoom bersama, Zoom-nya punya fakultas. Nah, saya lagi make, atau ada orang lain yang login. Untung enggak saya yes kan. Kalau saya yes kan, maka terputus gitu nih. Dia yang masuk ke Zoom ini. Kalau dia masuk, itu udah masuk lagi. Tidak ada ku yes kan tadi, ku biar gue. Ya, dia jadi Anda harus tahu dulu ya cara membuat ini. Oke lah, kalau ini yang pertama, oke saya masih maklumi lah. Jadi hierarkinya itu harus benar. Mana yang duluan, mana yang belakangan. Jadi tingkatan-tingkatannya harus benar. Oke lah, kita lewatkan saja. Ini sudah jam 3, sudah sejam. Lanjut ke bawah lagi. Habis, Pak. Rancangan prototipe Oh, halaman demi halaman. Nah, Oke. Nah, login. Setelah login, mana ini gambarnya nih? Nggak kelihatan saya nih. Nah, setelah login, ada Mangce. Maksudnya Mangce ini apa? ini pet shop ya, Pak. Itu Pet Mangce shop ya? Mangce Bice. Itu Iya. Mangce. Hah? Mangce. Mangce. Maksudnya apa Ya. Mangce itu? Ya, nama ini, Pak. Pet shop ya, Pak. Nama pet shop-nya. Bukan, coba lihat di HTA kau tadi itu. Mana dari login langsung ada pilihan pet shop. Ini Pak. Hah? Homepage ya, Pak. Ini homepage ya, Pak. Ini home. Iya, Pak. Homepage-nya seperti itu, Pak. Ya, coba kerja urutan kerja di HTA kau tadi. Pertama adalah homepage. Login page. Login. Nah, dari login ke homepage. Nah, mana gambar homepage-nya? Iya, Pak. Ini profile, bisa profilnya ini. Nah, Biasanya kan seperti itu. logika saya, kalau dia dilihat hierarki kamu tuh, setelah login tidak langsung ke homepage yang ini. Ketiga pilihan itu, kau lihat di atas. Coba lihat HTA kau. Harusnya bukan begini. Nah, harusnya setelah login, di homepage itu ada 3 pilihan. Ya kan? Pertama adalah memilih user profile, memilih homepage owner, memilih pet shop, memilih request. Kalau kita juga tanda panah, bukan 3, user profile, pet shop sama homepage owner. 3 itu pilihannya. Nah, kalau kita memilih homepage page owner, baru muncul yang punya Mangce tadi. Kalau melihat hierarki dari kau ini, coba lihat arah panahnya. Iya, Pak. Ini nanti untuk memilih ini ya, Pak. Sini nih list 4 penitipannya seperti itu, Pak. Bukan, kau baca dulu hierarki kau tadi itu. Kau juga hierarki kau tadi, panah kau tuh, juga panah kau tuh. Lihat. Iya, Pak. Oh, tidak panah kau tuh. Nah, panah pertama login. Setelah login kan dia panah kedua. Panah kedua adalah homepage. Nah, di homepage ini ada 3 cabang. Kau lihat panahnya, ada 3 cabang. Berarti setelah Ya. homepage itu, di homepage itu ada 3 pilihan. Kalau dia memilih user profile, dia pindah ke halaman user profile. Kalau dia memilih pet hotel page, dia pindah ke halaman pet hotel page. Kalau dia memilih homepage page owner, dia pindah ke halaman homepage page owner. Jadi setelah login, homepage, dari homepage ada 3 pilihan. Kau lihat bentuk panah kau tuh. Itu arti dari hierarki token bot, hierarki token itu. Ya, kalau kita menerjemahkan program dari panah ini. Nah, kalau kau tadi salah. Dari program itu dia langsung ke homepage owner. Padahal dia ada 3 pilihan dulu. Nak milih user profile, apa nak milih pet hotel, apa nak milih homepage owner. Setelah milih homepage owner, baru muncul yang homepage owner. Berarti homepage owner itu langkah ketiga, bukan langkah kedua. Betul tidak? Iya, Pak. Jadi harus Anda membuat suatu program itu sesuai dengan langkah-langkah ini, bukan sekendak kita baik. Itu maksud saya tuh. Harus Anda pahami. Nah, sekarang karena ini salah, bukan yang salahnya. Aku tidak tahu salah yang mana, salah yang di sini apa salah yang di gambar tadi. Karena gambar itu menerjemahkan dari HTA,
Ya, oh ya Allah lupa. Ada gara-gara nih. Lupa aku ada minta transfer. Allah Akbar. Jadi coba kamu buat login sudah benar. Nah, kamu buat halaman kedua. Halaman kedua itu adalah terdiri dari 3 pilihan. Di halaman kedua itu ada tombol user profile, ada tombol page of hot page, ada page hotel page. Tombol ketiga adalah homepage owner. Nah, coba buat itu dulu. Saya tunggu. Buat ini Pak, HTA-nya Pak. Buat gambar. HTML kan sudah jelas di sini HTML. Ya. Sekarang Oh, buat gambarnya. gambarnya, prototipenya itu buat gambar. Login hotel, login pic sudah. Yang kedua belum kan? Yang kedua tadi salah. Itu langsung langkah ketiga lompat kok tadi itu. Harusnya langkah keduanya bukan itu. Tuh lupa aku. Oke, tapi siapa tadi? Siapa tadi namanya? Aji ya? Mana Aji? Halo? Iya Pak. Nah, Aji kau perbaiki dulu ya. Aku minta halaman 2, halaman 3 itu sesuai dengan urutan di apa di HTA ya. Nah, nanti aku ke sini lagi Aji ya. Baik, Pak.
Oke, silakan siapa tadi? Mana tadi? Ya, Pak. Halo? Ya, halo Pak. Ya, silakan, silakan. Nah, coba. HTA pertama login page ada tadi. Yang kedua adalah homepage. Dari homepage itu Page. ada tiga pilihan kan? Ya. Mana? Itu juga. Nah, besarkan gambar. Kita gimana aku? Mana tadi? Mana tadi? Tiga pilihan tadi. Ini 3 pilihan tadi, Pak. Apa be pilihannya? Masuk ke homepage owner, masuk ke user profile, sama masuk ke page owner. Kalau kamu nak masuk ke homepage owner, di dalam halaman kedua tuh di mana kliknya? Homepage Ada owner tombolnya halaman begitu. kedua tuh ini Pak, pilih gambar ini yang 3. Di sini di halaman kedua ini, di halaman homepage itu ada kata Halaman pilihan itu. Mana pilihannya kalau nak ke homepage owner? Maksudnya itu Pak, ini diklik dulu, baru ke sini Pak, baru Oke, nah sekarang kalau saya mau ke user profile, di mana di halaman kedua tuh? Oh itu. di sini Pak. Oke. Ini ya. Kalau saya mau ke homepage owner, ini apa yang ketiga nih? Homepage owner juga? Salah ada? Oh iya salah Pak. Bukan Ini homepage request owner. Pak, harusnya request. Apa? Apa ini tadi? Apa tadi di halaman HTML? yang ini nih, pet hotel page. Nah, pet hotel. Nah, itu jadi dia itu di mana pet hotel page itu ya? Mana? Ini Pak. Nah, di situ tadi kan masih di halaman pertama milih itu. Ini masih di halaman kedua kita harus milihnya, kliknya. Nah, di halaman homepage, halaman kedua, kita bisa memilih homepage owner. Nah, di halaman kedua. Dari halaman kedua kita memilih homepage owner sama pet hotel page. Nah, pet hotel page ada di situ klikannya. Homepage ownernya mana? Nggak ada klikannya di situ. Nggak ada tombolnya. Harusnya dari sini dulu Pak, harus dari 1.2 nih. Iya mana lah. Mana ya kau ngerancang program bulak ribut-ribut pening kepala tukang programnya kage. Tukang bikin programnya terpening kepalanya. Ya. Dari sini Pak, Pak. Nah, jadi itulah ya saya minta saya ini lupa aku lagi nyerpis kunci aku nih. Bentar ya.